wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, kita sama-sama masih diberikan kekuatan, kesempatan sehingga bisa bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC, BWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran pimpinan lembaga, majelis maupun ortom di tingkat wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung malam hari ini, wabil khusus kepada seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini ada sambutan dan prakata terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Isnawan. Kepada Pak Isnawan kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengajian Muhammadiyah with you malam hari ini yang berbahagia, semoga Ibu Bapak tetap sehat, tetap dirahmati Allah sehingga bisa melaksanakan kewajiban harian kita dengan baik. Bapak yang saya hormati, malam ini akan bersamai oleh Ibu Rahmi Diana. Berkali-kali kita bertemu dengan beliau dan alhamdulillah malam ini beliau kembali berjumpa dengan kita sekalian. Dan insya Allah beliau akan menyampaikan satu materi tentang membangun ketangguhan pribadi di masa pandemi. Ini penting karena memang kita harus tangguh betul di masa pandemi ini agar kita kuat dalam melawan COVID-19. Agar kita punya kekuatan iman dan sekaligus imun, agar kita terjaga dari kesehatan kita tetap terjaga sehingga kita tidak terpapar oleh COVID-19. Jadi semoga kajian ini menjadi bekal buat kita sekalian untuk bisa menghadapi masa depan kita yang belum jelas kapan akan berakhirnya masa pandemi ini. Untuk itu kami sampaikan terima kasih pada Bu Rahmi Diana yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu dengan kita sekalian dalam rangka menguatkan kita sekalian untuk tetap terjaga dalam kesehatan kita, untuk tetap sehat agar tidak terpapar oleh COVID-19. Sekali terima kasih Bu Rahmi, semoga menjadi amal jariah kita sekalian. Dan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang tetap setia untuk menghadiri pengajian kita di malam hari ini. Semoga kita tetap sehat dan tetap terjaga oleh Allah dalam keadaan baik sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban seharian dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu saja dari Mas Abdul. Matur nuwun atas semuanya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Isnawan atas sambutannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini cukup menarik, bertepatan juga dengan 17 Agustus, yakni di hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Tema kita malam hari ini yakni membangun ketangguhan pribadi di masa pandemi COVID-19 yang akan diisi oleh beliau Bunda Dr. Rahmi Diana, MA Psikolog. Beliau adalah dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Bunda Rahmi Diana kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Abdul. Mohon izin Bapak Isnawan dan PWM DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi tatimus shalihah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pada malam hari ini saya berkesempatan untuk silaturahim ya, untuk yang kedua kali ya, pada Bapak Ibu semua. Saya lihat di sini banyak guru-guru saya, ada Ustadz Sentot Haryanto, juga mohon izin Ustadz Sentot, ada Bunda Sinten, Bunda Aisyah Hindati, Masya Allah, teman-teman saya juga ada, dan Bapak Ibu semua, para tenaga medis barangkali ada ya, dan Ustadz-ustadzah semua dari PWM ya, dan seluruh yang hadir ya, tentu saja dari panitia penyelenggara. Sekali lagi saya menyampaikan apa yang menjadi tema ya pada malam hari ini. Ini seperti apa, nguyahi segurung ya, ya. Insya Allah kalau berbicara ketangguhan ya, yang hadir ini semua orang-orang yang tangguh begitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita termasuk para survivor ya, hampir 2 tahun ya pandemi COVID gitu sampai hari ini. Dan memang kita sudah mendengar banyak informasi, banyak berita, termasuk berita duka setiap harinya begitu ya. Yang itu tentu saja membuat hati kita, pikiran kita juga sedikit banyak terpengaruh begitu ya, terutama mungkin yang berkaitan dengan ketangguhan pribadi. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang mendapatkan ujian gitu ya, sakit, semoga diberikan kesembuhan segera, kesabaran, kekuatan ya, sampai Allah angkat penyakitnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin di antara keluarganya gitu ya, ada juga yang mengalami ujian gitu ya, dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan beliau-beliau yang setelah mendahului kita mendapatkan keutamaan syahid ya, seperti dijanjikan ya, barang siapa yang wafat di tengah wabah begitu ya, mudah-mudahan Allah berikan pahala syahid kepadanya dan surgalah tempat kembalinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Tema kita malam hari ini ya terkait dengan bagaimana membangun ketangguhan pribadi di masa pandemi gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat menyadari ya bahwa sebenarnya kalau kita berbicara ketangguhan gitu ya, apa yang sudah dilalui dalam kehidupan kita itulah yang sesungguhnya telah membentuk ya ketangguhan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sadari betapa kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian gitu ya, termasuk juga peristiwa-peristiwa yang menimbulkan trauma ya, peristiwa traumatik itu peristiwa yang luar biasa gitu ya, yang tidak seperti gitu ya, tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Termasuk tadi saya sampaikan seolah-olah setiap hari di grup gitu ya, di media sosial, di WA gitu ya, selalu ada pengingat gitu ya, nasihat, dan itu sebaik-baik nasihat yaitu berita tentang kematian gitu ya. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun itu sepertinya memenuhi layar ya di media sosial kita gitu. Dan itu seolah-olah tidak terelakkan ya dalam kehidupan kita, terlebih di masa pandemi COVID seperti saat ini. Nah, untuk itulah maka membangun ketangguhan pribadi itu menjadi sangat penting gitu ya. Saat ini bisa katakan krisis yang terjadi itu multidimensi ya, tidak hanya masalah kesehatan gitu ya, kalau kita berhubungan dengan yang namanya virus gitu ya, tetapi ternyata dampak lainnya gitu ya, termasuk jadi multisektor lah saya katakan ya, dunia pendidikan itu jelas begitu ya, kemudian di ketahanan keluarga gitu ya, atau sebagai pribadi baik secara sosio bahkan spiritual. Nah, dalam psikologi kita mengenal ada istilah namanya resiliensi. Ya, nah, resiliensi ini sebenarnya memiliki pemahaman yang mengandung makna ketangguhan itu sendiri. Jadi bagaimana berbagai kajian ya tentang resiliensi itu bahwa seseorang yang tangguh gitu ya, itu artinya dia punya
modalitas atau kekuatan dasar gitu ya. Dan itu akan menjadi satu fondasi bagi seseorang yang akan membentuk karakter positif dalam dirinya. Nah, karakter positif itu seperti apa? Jadi bagaimana kemudian kita mampu menghadapi situasi yang sulit gitu ya. Kita mampu menghadapi berbagai stresor gitu ya, tekanan-tekanan gitu ya. Dalam masa pandemi ini tekanannya juga tidak hanya penyakitnya ya, tetapi bagaimana misalnya secara sosial ruang gerak kita dibatasi, sangat dibatasi gitu ya. Untuk orang-orang dengan tipe senang bersosialisasi, tentu ini bukan kondisi yang nyaman gitu ya. Nah, termasuk bagaimana kemudian ketika di masa ini juga mengalami peristiwa-peristiwa traumatik yang tadi saya katakan, peristiwa yang sesungguhnya kita sangat tidak menginginkannya. Nah, ini sedikit penyamaan persepsi saja ya untuk definisi ya resiliensi gitu ya. Jadi bagaimana kita itu berproses begitu ya secara dinamis, melibatkan berbagai peran yang ada di dalam diri kita, baik itu termasuk sosial ya, lingkungan kita, dan di dalamnya mengandung satu energi, satu ketangguhan tadi ya untuk bisa bangkit dari pengalaman emosional yang negatif. Lalu bagaimana menghadapi situasi yang sulit ya, yang menekan, yang itu sangat mungkin mengandung hambatan yang sangat signifikan begitu. Nah, kondisi ini gitu ya, kalau saya melihat ya walaupun mungkin di tengah-tengah kita gitu ya, kanan kiri saudara, kolega begitu ya, banyak yang kemudian terdampak gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa ketika Allah menurunkan ujian gitu ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu digambarkan bahwa ya ujian itu satu keniscayaan lah dalam kehidupan gitu ya. Dan bahkan Allah kabarkan terkait dengan ayat innalillahi itu ya. Jadi wa nabluwanakum itu bisyai'in minal khauf wal ju' ya dan seterusnya. Jadi bahwa Allah akan menguji dengan berbagai ujian itu ya, termasuk dengan kehadiran virus ini begitu ya. Kemudian kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi siapa orang-orang yang sabar itu? Lalu dikatakan ketika mendapatkan musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa sesungguhnya kita sudah punya gitu ya, sudah punya modalitas, sudah punya ketangguhan itu gitu loh. Dan justru dengan adanya berbagai ujian itulah kemudian semakin terbentuk. Jadi kalau dikatakan tadi proses dinamis gitu ya, dengan berbagai ujian dalam kehidupan gitu ya, termasuk pandemi yang mungkin kalau kalau ingin sambat itu kan ini sampai kapan gitu ya. Ya, tetapi sebenarnya menjadi tidak penting lagi ya sampai kapannya itu ya, karena yang pasti ya sampai Allah menghendaki begitu ya pandemi ini berakhir. Tetapi yang terpenting bagaimana kita selalu siap gitu ya, bagaimana kita ya tadi terbangun ketangguhannya gitu ya dalam menghadapi situasi yang mungkin tidak mudah ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat ya bahwa orang-orang gitu ya, bahkan kita sendiri ya, ketika kita terdampak gitu ya, terdampak oleh situasi gitu ya, bahkan tadi ya penyakit lah COVID ini begitu ya, kan yang diserang tidak hanya fisik begitu ya, kalau istilah zaman sekarang itu ada istilah kena mental gitu ya. Jadi ketika orang mungkin mendapatkan kabar, apalagi harus sampai ke rumah sakit gitu ya, atau saturasi yang menurun gitu ya. Dan mau tidak mau karena antara fisik dan psikis itu saling berkaitan gitu ya. Nah, maka diharapkan ketika seseorang memiliki atau mampu membangun ketangguhan gitu ya, dia tetap bisa menjaga stabilitas mentalnya. Ya, artinya bahwa bagi orang yang resilient itu bukan berarti dia punya imun gitu ya, atau terbebas sama sekali gitu ya dari tekanan, itu tidak gitu, karena siapapun ya bisa terkena gitu ya, bisa mendapatkan ujian ini. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan situasi sulit atau tekanan gitu ya, peristiwa traumatik ya, berbagai emosi itu kan sesuatu yang wajar, dikatakan digambarkan reaksi atau respon yang wajar atau normal dalam situasi yang tidak normal begitu ya. Jadi bahwa ada yang berduka ya, mungkin juga ada muncul amarah,
kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan, itu adalah emosi-emosi yang wajar dalam situasi yang tidak wajar tadi, dalam situasi yang mungkin tadi ada trauma dan sebagainya. Nah, perbedaannya adalah bahwa individu yang tangguh itu ketika mereka memiliki cara untuk segera bangkit, gitu, untuk segera pulih secara psikologis, ya. Dan itu banyak riset mengatakan sangat-sangat mendukung proses penyembuhan fisik, gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau ini ya menyaksikan atau mendengar ya pengalaman-pengalaman para penyintas yang kemudian kembali sehat sedia kala, salah satunya adalah bagaimana terus mengupayakan ya agar kondisi psikologisnya itu jangan sampai drop gitu ya. Selain tentu tadi ya kesehatan fisik gitu, tapi juga menjaga mental agar tetap tangguh itu juga menjadi sebuah kekuatan gitu ya untuk mendapatkan kesembuhan. Baik, nah di sini akan saya tambahkan ada setidaknya 3 hal begitu ya. Jadi ada 3 pilar yang itu berguna dalam membangun pribadi yang tangguh ini gitu. Dan saya percaya bahwa 3 pilar ini sebenarnya kita miliki begitu ya. Dan itu satu optimisme bahwa insya Allah kita mampu melewati masa-masa sulit ini begitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengalaman hidup yang positif gitu ya, yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Itu merupakan satu upaya ya untuk mengeksplorasi dan menumbuhkan emosi yang positif juga di tengah beragam situasi. Saya percaya setiap kita itu kan dalam pengalaman hidup tuh tidak buruk terus gitu ya. Kita punya pengalaman positif. Kita pun pernah gitu ya. Kalaupun orang merasa kok aku selalu sulit, pasti pernah lah bahagia gitu. Masa enggak pernah gitu ya. Artinya setiap orang kalau dia mau menggali gitu ya, akan selalu ada pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, pengalaman hidup yang positif. Nah, ini menjadi pilar penting. Semakin pengalaman hidup positif itu tidak harus selalu yang enak-enak gitu ya. Kenyamanan hidup itu tidak gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian dia mampu menyikapi kehidupannya selama ini secara positif. Yang kemudian menghadirkan emosi positif bahkan pada situasi yang dalam tanda petik negatif gitu. Nah, ini satu pilar penting. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui, yang itu positif, disikapi secara positif, kemudian pada situasi saat ini pun mampu melihat gitu ya kondisi ini dengan emosi yang positif. Ya, kemudian yang kedua adalah potensi positif yang itu ada di dalam diri individu. Kalau tadi pengalaman itu sifatnya eksternal ya. Pengalaman-pengalaman hidup yang biasanya itu melibatkan orang lain. Nah, tetapi potensi yang positif itu adalah ya kedalaman kita sendiri, termasuk sisi spiritual saya pikir ya. Jadi bagaimana kondisi spiritual atau rohani gitu ya, rohani kita, kemudian kepribadian kita, karakter kita gitu ya. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan yang sifatnya personal itu akan menjadi energi, akan menjadi sebuah daya. Jadi individu yang memang dia punya kemampuan untuk selalu melihat sisi baik begitu ya, selalu berpositif thinking gitu ya. Itu akan jadi satu pilar penting. Jadi apa yang ada di dalam diri seseorang ya termasuk tadi hubungan dia secara spiritual gitu ya, kedekatan dia dengan Allah itu juga satu potensi internal yang harusnya menjadi pilar yang sangat penting gitu ya, dan ini patut kita syukuri gitu ya. Jadi alhamdulillah di antara sekian banyak ujian kehidupan itu kita masih diberikan keyakinan gitu ya bahwa di balik musibah, di balik pandemi ini pasti ada maksud baik Allah begitu ya. Jadi kenapa kok virus itu dikirim dan kok belum diangkat-angkat gitu ya? Kenapa kok berita duka dari orang-orang yang kita kenal dengan baik itu seolah-olah tiada henti. Justru karena kita punya relasi spiritual gitu ya dengan yang maha segalanya gitu ya, itu menjadi bagian atau menjadi pilar penting. Baik. Kemudian yang ketiga, nah ini juga luar biasa bagaimana lingkungan sosial yang positif gitu ya itu dapat
mendorong seseorang untuk tumbuh, begitu ya. Lingkungan sosial itu ya dari mulai yang terkecil gitu ya, memiliki keluarga yang harmonis gitu ya, memiliki lingkungan pendidikan yang baik, teman yang mendukung, tetangga yang guyup rukun, saling bantu, itu luar biasa ya. Nikmat sekali begitu ya. Jadi mungkin di lingkungan pertetanggaan ada yang harus isoman, tetangga yang lain mensupport gitu ya. Dan memang yang namanya tetangga gitu ya. Jadi ya saya ingat pesan orang tua saya ya, ayah gitu ya. Saya kan di Jogja ini perantau ya, pendatang gitu ya. Saya dari Jawa Barat dan dulu ayah saya itu selalu berpesan begitu ya, bahwa dimanapun kamu berada, di situ tuh saudara kamu semuanya gitu. Nah, itu membuat apa ya, mungkin nilai ya, values yang masuk tertanam bahwa saya tidak pernah merasa risau begitu ya, ketika harus berada di lingkungan yang baru bersama orang-orang baru, karena ya yang saya coba untuk hadirkan adalah bahwa mereka adalah saudara saya gitu. Sehingga apa ya, ketika ada yang bisa saya lakukan gitu ya, untuk ya tadilah memberikan sesuatu manfaat begitu ya kepada saudara saya, begitu juga mungkin sebaliknya gitu ya, ketika saya membutuhkan bantuan itu menjadi nyaman begitu ya, dan itu sangat penting. Jadi bagaimana lingkungan sosial yang positif itu ya selalu kita bina, kita hadirkan gitu ya, sebagai satu modalitas tadi untuk membangun ketangguhan. Karena bagaimanapun kita ya memang makhluk sosialnya, tidak bisa kemudian apa ya, semandiri-mandirinya begitu ya. Kita tetap ada saatnya kita membutuhkan lingkungan sosial ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini saya coba menyampaikan ya, jadi bagaimana ketika satu situasi yang penuh tekanan itu datang gitu ya, maka secara alami, secara natural gitu ya, kalau situasi penuh tekanan itu kita katakan sebagai sebuah stresor, maka pasti siapapun akan merasa stres gitu ya, tentu dengan kadar yang berbeda-beda sebagai sebuah respon. Nah, tetapi setiap orang tuh punya kemampuan adaptasi. Ini luar biasanya. Jadi kalau Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, bahwa Allah itu sudah Allah tidak membebankan gitu ya seseorang itu dengan ujian, tetapi menurut kesanggupannya gitu ya. Nah, kita maknai kesanggupan ini sebagai satu takaran gitu ya. Jadi ya insya Allah ini sudah tertakar, tidak akan tertukar gitu. Sehingga setiap orang sesungguhnya punya kemampuan untuk adaptasi. Walaupun boleh jadi ada yang orang yang gagal dalam beradaptasi gitu ya, karena berbagai faktor. Tetapi keyakinan bahwa kita bisa beradaptasi gitu ya, itu menjadi penting. Nah, disitulah kemudian ketangguhan dalam menghadapi masalah itu muncul. Ada stresor, merasa stres, beradaptasi gitu ya dengan masalah, lalu ketangguhan terbentuk. Ya, disitulah yang dimaksud dengan proses yang dinamis tadi. Gitu ya. Jadi justru ya ibaratnya begini ya, kalau kita tidak bisa mengetahui seberapa sabar gitu ya, seberapa sabar kita atau mungkin seberapa kita bersyukur gitu ya, seberapa sabar saja dalam konteks pandemi itu, kalau memang kita tidak pernah diuji gitu ya, dan itulah yang Allah firmankan gitu ya, bahwa apakah kamu akan dibiarkan mengatakan kami beriman begitu ya, atau bahkan akan dibiarkan kami akan masuk surga gitu tanpa diuji begitu. Nah, itu yang kemudian menghadirkan satu adaptasi tadi ya. Jadi bagaimana kemudian ujian itu sebuah keniscayaan gitu ya. Tinggal bagaimana kemampuan adaptasi yang sudah Allah berikan juga begitu. Itu kemudian dilakukan gitu. Nah, dan inilah yang kemudian menjadi satu modal tadi ya. Jadi kemampuan adaptasi ini modal yang akan membentuk ketangguhan. Jadi kemampuan untuk resilient gitu ya. Jadi tidak hanya mampu untuk mengelola emosi atau melepaskan emosi negatif, tapi justru bagaimana kemudian mengubahnya gitu ya menjadi sesuatu yang positif. Ya bermacam stresor ya Bapak Ibu yang membutuhkan ketangguhan. Jadi kalau dikatakan stres itu sebenarnya menyehatkan ya, menyehatkan itu ya kadang-kadang kita perlu tekanan-tekanan yang membuat kita bergerak gitu. Ya hanya saja mungkin kadarnya gitu. Nah, stresor yang membutuhkan ketangguhan ini biasanya adalah hal-hal yang resikonya sangat tinggi gitu ya, termasuk ya pandemi ini nyawa ya gitu ya, yang kemudian ya dipertaruhkan lah orang untuk bisa kemudian sembuh begitu ya.
walaupun tingkat kesembuhan juga gitu ya sejauh ini gitu ya itu juga ya sudah cukup baik, artinya orang sangat peluang untuk sembuhnya itu cukup tinggi begitu, tetapi resikonya juga ada gitu. Nah, atau kesulitan yang substansial gitu ya yang memang langsung gitu ya berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang menantang bahaya begitu ya. Kemudian segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan krisis gitu ya atau sumber tekanan gitu ya pada tahap serius yang itu akan mengarah pada trauma. Ya artinya ya kita sendiri sebenarnya bisa mengukur gitu ya sampai batas mana kemampuan kita gitu ya untuk kemudian ya bisa mengelola stresor itu yang akhirnya dengan kondisi atau berbagai tekanan itu justru semakin ya ibaratnya ditempa gitu atau diasah gitu ya pisau semakin diasah semakin tajam itu ya harapannya seperti itu ya. Nah ini saya ambilkan secara tinjauan teori, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan ya lebih sederhana begitu ya bahwa berbagai sumber ketangguhan itu sesungguhnya saling berinteraksi gitu ya, saling berinteraksi gitu ya. Jadi di sini ada I have ya, I am dan I can gitu ya. Jadi kalau I have itu lebih pada apa sih yang saya punya gitu. Yang saya punya itu biasanya dia sifatnya eksternal ya. Jadi dukungan sosial itu adalah yang saya miliki. Saya punya keluarga misalnya yang harmonis, yang rukun, saya punya tetangga yang baik, saya punya kolega yang bisa diajak bekerja sama, diminta bantuan, saya punya komunitas gitu ya. Jadi apa yang saya punya yang itu membuat saya bisa tangguh gitu ya. Nah, kemudian I am tadi gitu ya, ini yang tadi yang dimaksud dengan kekuatan pribadi gitu ya. Dan kekuatan pribadi ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi selain kita sendiri menyadarinya ya sebagai bagian dari pengenalan diri, tapi kita membentuknya. Ya, jadi bagaimana cara kita merasakan sesuatu, menyikapi, meyakini sesuatu gitu ya, termasuk saya yakin bahwa saya bisa melalui krisis ini dalam keadaan sehat gitu ya. Ya sehat jiwanya, ya sehat raganya gitu ya. Tentu saja tadi gitu ya antara ikhtiar, doanya gitu ya, tawakalnya gitu ya. Karena kalau kita melihat dia berbagai kasus gitu ya, berbagai kasus ya tidak selalu orang yang terkena itu yang tidak prokes gitu ya. Yang prokes saja bisa kena, apalagi yang nggak prokes gitu ya. Artinya ya kalau kita sudah berbicara dalam wilayah bahwa siapapun bisa terkena itu betul begitu ya. Nah artinya justru di sini peran keyakinan bahwa tugas kita itu usaha gitu ya, berusaha, berdoa, ya kalau sudah kena ya kita tinggal apa yang bisa dilakukan gitu ya berobat semampunya gitu, termasuk tadi ya membangun mental tangguh tadi. Kemudian yang I can ini gitu ya, ini apa usahanya tadi. Jadi bagaimana kemudian memaksimalkan gitu ya. Dan karena kita yakin bahwa setiap orang itu punya kemampuan gitu ya, punya kemampuan untuk berbuat sesuatu gitu ya, maka ini juga jadi sumber gitu ya. Jadi apa yang kita miliki di sekeliling kita, apa yang kita sadari sebagai suatu kekuatan diri, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau untuk menjalani gitu ya di masa pandemi yang kita sendiri tidak tahu gitu ya sampai kapan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini ada faktor gitu ya, artinya ketika mental tangguh itu ingin kita bentuk, maka ada sebab-sebab gitu ya, ada hal-hal yang akan menguatkan gitu ya. Jadi nah, hal yang menguatkan itu apa saja gitu ya. Yang pertama adalah kemampuan kita dalam mengelola emosi. Gitu ya. Jadi emosi yang terkelola dengan baik ini sudah terbukti berpengaruh terhadap banyak hal. Gitu ya. Jadi nah pengaruh terhadap banyak hal itu minimal pada saat ya menjalani satu ujian, satu situasi yang tidak nyaman itu bisa tetap tenang gitu ya. Jadi tetap tenang dalam kondisi yang ya mungkin penuh tekanan gitu ya. Nah, di sini kemudian ada dua keterampilannya dalam mengelola emosi itu, yaitu tenang tadi ya, calming. Jadi calming ini kan
sebenarnya lebih pada pengendalian diri. Siapa sih yang tidak terkejut, yang tidak panik atau mungkin berpikir sampai jauh begitu ya? Ketika dikatakan terkonfirmasi positif, pasti ada rasa yang terpengaruh begitu ya. Tetapi bagaimana pengendalian atau ketenangan itu kemudian dihadirkan gitu ya. Kalau sebagai orang beriman ya ala bizikrillah tatmainnul qulub ya, bahwa ya Allah lah yang memberi ketenangan gitu ya, maka ya langsung gitu ya koneksi gitu ya ditambah gitu ya, sinyal dikuatkan supaya diperoleh kondisi calming itu. Kemudian focusing ya, fokus ya, supaya nggak kemana-mana gitu ya pikirannya itu ke sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya, sesuatu kekhawatiran yang mungkin akhirnya menjadi irasional. Ya fokus pada upaya penyembuhan, bahwa sekarang jatah saya ini begitu ya, dapat ujian ini, maka fokus pada upaya yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini calming dan focusing ini menjadi penting sebagai sebuah keterampilan dalam regulasi emosi atau mengelola emosi itu ya. Nah, selain emosi yang harus dikendalikan juga impuls gitu ya. Jadi kalau ini dorongan-dorongan gitu ya, ini juga hampir sama ya. Kalau tadi emosinya yang dikelola, kalau ini dorongannya, ada keinginan, ada dorongannya, itu tidak selalu tepat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ya mengalami dan juga mengetahui ya bahwa kita tidak dianjurkan untuk membuat satu keputusan besar gitu ya pada situasi yang sebenarnya sedang tidak stabil gitu ya. Jadi ibaratnya kalau orang rumah tangga itu jangan buru-buru begitu ya, ketika ada masalah itu langsung mengambil keputusan besar gitu ya. Ketika sedang konflik. Kenapa? Karena itu belum tentu tepat gitu ya. Jangan-jangan itu hanyalah dorongan. Dorongan dari mana ya? Bisa dari emosi kita, bisa dari nafsu kita gitu, yang itu sebenarnya tidak menguntungkan. Nah, kontrol impuls ini menjadi penting. Jadi kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan dan sebagainya. Nah, sebenarnya rangkaian ya. Jadi dari calming, focusing itu insya Allah dorongan atau keinginan-keinginan yang kontraproduktif gitu ya, itu bisa ditekan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan pertanyaan reflektif rasional gitu ya sebelum bertindak, tidak reaktif tetapi responsif gitu ya, menimbang ya, mengambil jeda untuk berpikir, untuk merenung, memohon petunjuk harus bagaimana dalam situasi seperti ini, daripada kemudian reaktif dan itu belum tentu baik gitu ya untuk kita. Baik, kemudian yang berikutnya ya, setelah regulasi emosi, mengontrol dorongan ya atau impuls kontrol, itu adalah optimis ya. Masya Allah, nikmatnya menjadi seorang muslim ya, seorang mukmin gitu, karena kita memiliki harapan gitu ya. Kita memiliki optimisme di hadapan sana, dan ini adalah suatu keyakinan yang sangat-sangat menumbuhkan gitu ya, sangat-sangat menumbuhkan kita gitu ya, bahwa di depan sana itu ada kebaikan gitu ya, bahwa pandemi ini juga ada waktunya gitu, akan ada akhirnya walaupun kita tidak tahu. Nah, tetapi tentu saja harus diiringi dengan usaha gitu ya untuk bisa mewujudkan optimisme itu. Jadi bukan harapan-harapan kosong gitu ya, harapan-harapan palsu gitu ya. Nah, cara membangun optimisme itu bisa dengan merefleksikan ya, istilahnya efikasi diri itu kemampuan ya, kemampuan apa sih yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita merasa yakin bahwa paket masalah itu adalah solusi begitu ya, bahwa kalau masalah itu kok gilirannya saya, pasti Allah sudah menyiapkan juga gitu tenaga gitu, kekuatan bagi saya untuk mengatasinya gitu. Artinya bagaimana kemudian seseorang itu bisa tetap berharap bahwa keadaan akan lebih baik dari saat ini. Nah, artinya ini perpaduan ya. Jadi perpaduan antara ya optimisnya iya gitu ya. Kemudian memiliki keyakinan diri gitu ya, bahwa kita sudah punya bekal untuk tangguh tadi gitu. Itu juga menjadi sangat penting. Nah, baik, yang keempat Bapak Ibu yaitu causal analysis. Ini ya menganalisis, memahami gitu ya, mengidentifikasi gitu ya, penyebab dan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, seringkali ketika seseorang menghadapi masalah ya secara umum ya, tidak hanya pandemi saja, itu kan kehilangan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih gitu ya.
Kenapa ya? Karena ruwet gitu ya. Karena ruwet, jutek gitu ya. Nah, dan disitulah pentingnya tadi lingkungan sosial gitu ya. Paling tidak untuk membantu berpikir. Jadi mengurai keruwetan-keruwetan itu. Nah, kemampuan untuk mengidentifikasi ini kan perlu ketenangan. Jadi sini rangkaian ya. Jadi rangkaian kalau orang punya regulasi emosi yang baik gitu ya, punya kemampuan calming, fokus, maka dia juga akan bisa menganalisis gitu ya penyebab kemudian apa yang sedang dihadapi. Nah, individu yang tangguh atau pribadi yang tangguh ini dia punya kelenturan ya, kelenturan berpikir gitu. Jadi tidak terjebak pada pada kondisi saat ini yang mungkin serba sulit begitu ya. Tetapi bagaimana dia mampu mengarahkan energinya gitu ya untuk kemudian bangkit. Bahwa masih ada hal positif yang bisa dilakukan gitu. Ya, mungkin ketika harus isoman tentu ini dalam kondisi yang ini ya, isomannya stabil gitu ya. Kalau isoman harus di tempat tidur terus mungkin juga kesulitan, tapi isoman yang penting mengkarantina diri begitu, mungkin itu akan lebih produktif juga untuk melakukan hal lain gitu ya. Kan tidak kemana-mana, di rumah aja, kemudian bisa produktif menulis atau berbagi ya apa gitu ya, tulisan-tulisan inspirasi dan sebagainya yang sebelumnya mungkin itu tidak didapat begitu ya. Saatnya berkumpul dengan keluarga walaupun sama-sama sakit, tetapi di situ untuk menunjukkan supportnya gitu ya, saling mengasihi menyayangi antara sama keluarga. Artinya selalu ada kondisi-kondisi gitu ya, di mana itu akan menjadi sebuah energi untuk bangkit daripada gitu ya, atau alih-alih ya menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi ya banyak ya, dan itu biasanya juga refleks Bapak Ibu. Jadi mencari kambing hitam gitu ya, itu biasanya orang refleks sebagai satu mekanisme juga gitu ya, pengalihan gitu ya, untuk mengurangi rasa bersalah diri, nyalahkan orang itu biasa gitu ya, padahal itu sama sekali tidak produktif gitu ya, gara-gara siapa, nunjuk siapa begitu, menyalahkan ini orang-orang pada nggak prokes gitu ya, marah-marah gitu ya, saya udah prokes kan jadi kena dan sebagainya. Nah, seberapa produktif gitu ya cara-cara seperti itu untuk membuat mental kita menjadi tangguh ya. Kalau itu akan merugikan gitu ya justru atau melemahkan, kan lebih baik kita hindari ya. Baik, yang kelima adalah empati gitu ya. Jadi empati itu belajar menempatkan gitu ya, membaca tanda-tanda ya kondisi emosional yang ada pada orang lain gitu ya. Luar biasa nggih. Jadi kalau dikatakan pandemi ini semua orang diuji ya memang betul gitu ya. Yang sehat diuji, yang sakit diuji gitu ya. Yang sehat diujinya ya supaya tetap menjaga kesehatannya. Yang sehat juga diuji supaya lebih peduli begitu ya. Yang sakit ya tentu saja ya, itu bukan satu yang mudah. Nah, ketika diberi kesehatan maka berempati ini juga menjadi tumbuh ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi ya peduli gitu ya kepada sesama, kepada tetangga ya, bahkan mungkin ya kepada teman-teman yang itu kemudian mendapatkan ujian sakit gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan dalam kondisi seperti itu gitu ya. Ya dukungan gitu ya, mungkin sekedar sapaan gitu ya. Ya karena tadi harus di rumah dan sebagainya. Nah, seseorang dengan empati yang rendah gitu ya. Ini yang kemudian dikhawatirkan karena dia tidak bisa menempatkan dirinya pada posisi orang lain gitu ya, maka itu juga akan melemahkan resiliensinya gitu ya, karena dia hanya berfokus pada dirinya, dan itu sangat berbahaya kalau orang dalam kondisi yang tidak mengenakan gitu ya, karena tadi pertimbangannya terhadap pengalaman orang lain kurang gitu ya, sehingga untuk dirinya sendiri dia menjadi lebih lemah, lebih rentan gitu ya. Kemudian self efficacy, kalau self efficacy ini tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana keyakinan. Jadi ini pentingnya ya, satu keyakinan yang tertanam dalam diri kita gitu ya, bahwa kita akan mampu melewati ini gitu ya, mampu memecahkan masalah gitu. Nah, itu juga menjadi penting gitu. Artinya secara kognitif gitu ya, pikiran kita itu mengarah pada apa ya sikap terbaik gitu ya, apa ya perilaku yang tepat gitu ya dalam situasi seperti ini gitu. Nah, disitulah kemudian berbagai alternatif solusi itu muncul gitu ya, sebagai bentuk dari atau hasil dari keyakinan diri gitu ya, kemampuan akan kesiapan kita menghadapi situasi yang mungkin tidak dikehendaki.
Kemudian yang terakhir adalah reaching out gitu ya. Nah, reaching out ini secara sederhananya mungkin apa ya, mengambil hikmah begitu ya. Jadi bagaimana sih mata kita ini tidak hanya terarah pada satu sisi ya, dampak-dampak negatif, tapi juga melihat hal-hal positif di balik semua ini begitu ya. Di balik sebuah kemalangan itu ternyata ada sesuatu yang membuat kita ini bertumbuh begitu ya, dengan ujian yang Allah berikan gitu ya. Di awal-awal pandemi gitu ya, seolah-olah kan semua didorong untuk masuk ke rumah gitu ya, dan sampai hari ini ternyata begitu gitu ya. Rumahnya jadi apa ya, bangunan serbaguna gitu ya. Kalau bangunan serbaguna itu kan yang kita pahami mungkin apa ya, gedung manten gitu ya, buat rapat, buat kampanye gitu. Sekarang rumah itu bangunan serbaguna, di situ ya kantor, ya sekolah, ya apalagi gitu ya, ya dapur, ya luar biasa gitu ya. Nah, tetapi apa di balik itu begitu ya? Ya, ternyata mungkin kedekatan antar anggota keluarga gitu ya, harapannya terbangun sehingga kapan lagi masa seperti ini datang gitu ya, di saat mungkin di masa yang lalu gitu ya, seorang ayah pergi pagi pulang petang bahkan malam gitu ya, hanya sempat menyapa anaknya di waktu-waktu yang terbatas, tetapi saat ini semoga itu tidak terjadi. Kenapa ya? Karena kelihatan di rumah gitu ya. Orang tuanya bisa menyapa anak-anaknya di kamar-kamar mereka yang sedang sekolah atau kuliah daring gitu ya. Saya pikir ini kesempatan yang mungkin sebelumnya tidak terjadi, tetapi saat ini sangat mungkin gitu ya untuk diupayakan. Dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi bagaimana kemampuan meraih sisi positif gitu ya dalam setiap kemalangan. Mungkin inna ma'al usri yusra gitu ya. Itu luar biasa ya. Jadi bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu ya, bersama kemalangan itu pasti ada kejayaan, pasti ada kebaikan gitu ya, dan itu yang kemudian menjadi sebuah energi untuk tangguh. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dia sebagai penutup. Ya, saya kembali apa ya sebenarnya mengingatkan diri sendiri ya Bapak Ibu, nun sewu sekali. Muya Segoro ya, Muya Segoro ya, bahwa ketangguhan kita gitu ya sebagai pribadi atau ya sebagai umat lah begitu ya, itu ya memang sedang diuji begitu ya saat ini ya. Jadi bagaimana kita berkeyakinan bahwa ketika kita menjalani fase atau episode ini begitu ya, yakin bahwa Allah itu sudah menyiapkan gitu ya kemampuan untuk menghadapinya. Nah, itu keyakinan yang akan menjadi pondasi ya terbentuknya sebuah ketangguhan. Nah, tinggal bagaimana kemudian ya ikhtiar dimaksimalkan gitu ya, doanya dimantapkan gitu ya, sehingga kemudian ya kita harapkan adalah hasil yang terbaik gitu. Dan memang sebaik-baik sandaran ya tentu saja kita sampaikan gitu ya, kita harapkan selalu ya Allah sebagai pelindung kita ya di masa pandemi ini ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok gitu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, memang hanya kepadanya lah kita bersandar. Mudah-mudahan ketangguhan pribadi yang kita harapkan gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang kita miliki ya untuk menghadapi berbagai situasi. Bahkan selepas pandemi Covid ini kita bisa menjadi seorang pemenang gitu ya. Jadi orang-orang beruntung yang Allah janjikan gitu ya, berhasil ya melewati ini dalam keadaan yang lebih baik gitu ya, baik secara pribadi maupun sebagai umat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf ya atas segala khilaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Matur nuwun sangat. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Rahmi Diana atas pemaparan materinya, sangat menarik Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami persilahkan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu. Baik, ini sudah ada pertanyaan Ibunda Rahmi. Nah, bagaimana cara menguatkan hati ketika menjalani isoman? Karena kadang masih ada
tetangga kanan kiri yang suka mencibir ataupun menjauhkan dari lingkungan, dalam artian masih ketakutan, dalam artian lain juga masih ada yang ya stigma negatif gitu. Nah, bagaimana menguatkan hati ketika kita menjalani isoman di rumah dan juga memberikan petuah bagaimana bahwa COVID ini sebenarnya harus kita kuati secara bersama-sama. Monggo kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Abdul juga kepada Ibu maupun Bapak penanya ya. Membangun kekuatan hati ya, luar biasa. Jadi karena memang hati kita ini milik Allah ya, maka hanya Allah jualah yang bisa menguatkan gitu ya. Nah, sehingga yang pertama ketika isoman itu tadi ya beberapa sumber kekuatan itu kita ciptakan dulu ya. Kita tetap tenang, sadari dulu begitu ya. Karena tadi berbagai rasa itu kan ya muncul ya. Kalau memang kita sedang khawatir, ya sadari, akui, terima gitu ya. Oh, khawatir, kok deg-degan, saya kok takut dengan stigma gitu ya. Nah, itu bagian dari kesadaran ya. Itu bagian dari satu proses gitu ya. Jadi ada tahapannya gitu ya, ada tahapannya yang baru kemudian kita harus kelola itu begitu ya. Kelolanya yang paling mudah adalah bagaimana kita tadi mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi. Kita lebih sulit ya mengendalikan pikiran, emosi dan perilaku orang lain gitu ya daripada diri kita sendiri. Gitu. Artinya dalam tadi ya kondisi isoman, di luar orang bisa bicara apa saja gitu. Bahkan ketika kita sudah membaik, dinyatakan negatif pun gitu ya, ada yang masih kayaknya ragu gitu ya untuk kembali berinteraksi ya. Nah, daripada energi kita berfokus gitu ya pada situasi seperti itu, pastikan justru kita ini baik-baik saja. Gitu ya, baik-baik saja itu artinya pastikan pikiran kita, emosi kita dan perilaku kita tetap positif gitu ya. Artinya bahwa berbagai stimulus ya istilahnya ya yang datang itu ya memang sulit kita kendalikan gitu ya. Termasuk stigma-stigma itu. Nah, tetapi bukan kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Kalau kita ada kesempatan gitu ya untuk istilahnya tadi menasehati ya atau memberikan edukasi mungkin ya bahwa orang positif itu kan ada masanya ketika sudah sembuh itu negatif dan itu artinya secara medis sudah dikatakan sudah tidak nulari begitu ya. Nah, itu bisa kita sampaikan dan sebenarnya kalau edukasi ini PR bersama ya. Jadi bukan kemudian penyintasnya gitu ya yang keluar-keluar aku rapopo aku semari gitu ya. Tetapi lingkungan gitu ya, lingkungan secara berjamaah itu secara sosial yang harus teredukasi gitu ya. Jadi artinya ada kalau di tempat kami di kampung kami itu ada satgas gitu ya di RT ya di tingkat RT ya mungkin di tempat Bapak Ibu. Nah, justru itulah yang dimaksud dengan lingkungan sosial yang kondusif. Jadi bagaimana kemudian diupdate terus begitu ya di RT ini ya atau gang ini ada yang isoman ini Bapak Ibu itu kita berbagi gitu ya, berbagi saling mensupport dan ketika sembuh kita umumkan lagi gitu ya di grup gitu ya, di share termasuk yang ada yang periksa lagi, ada yang tidak ya setelah 14 hari. Tapi ada yang menunjukkan buktinya itu sebagai penguat gitu. Artinya warga tuh biar tahu gitu, share gitu ya, hasil PCR sudah negatif. Ya sudah, berarti itu sudah bisa diperlakukan. Artinya dukungan sosial ya untuk meyakinkan atau mengubah atau ya memperbaiki stigma negatif itu menjadi penting. Nah, sedangkan bagi kita sendiri karena mengendalikan orang lain itu lebih sulit, maka ya kita harus mentaati sendiri begitu ya, menguatkan diri begitu ya. Dan itu jauh lebih penting gitu ya untuk membuat kita bangkit daripada kita kemudian terpengaruh dengan nanti ya apa kata orang gitu ya atau stigma-stigma yang sebenarnya itu tidak tepat. Mungkin begitu Mas Abdul, ngatur nuhun. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rahmi. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Hera Merdeka. Pertanyaan adalah, boleh share, ini mau share sedikit pengalaman saya waktu isoman kemarin. Ini share pengalaman, menambahkan jawaban dari pertanyaan dari sebelumnya. Nah, kemarin awalnya saya down ketika suami saya positif dan langsung saya sakit juga. Namun saat sakit itu saya menghipnotis diri saya sendiri agar kuat dan sehat. Fokus pada kesehatan dan kebahagiaan keluarga dan tidak memikirkan hal-hal lain
selain upaya untuk menyehatkan dan membahagiakan keluarga. Dan COVID itu bukanlah aib, jadi tidak perlu khawatir akan persepsi orang lain terhadap kita yang sedang sakit COVID. Terima kasih. Baik. Dan alhamdulillah sudah sehat kembali dan tidak lagi sakit sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hera atas tambahannya, menarik. Nah, ini perlu memang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Seperti yang disebutkan oleh Bu Rahmi tadi, ini menarik. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika masih ada pertanyaan, kami persilakan untuk menyalakan mikrofonnya atau menuliskannya di kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup. Baik, jika tidak ada lagi, ini ada masukan ini dari Pak Sentot. Nah, sharing juga dari Pak Sentot. Nah, ini Bapak Ibu, saya bacakan. Tidak mudah adalah manajemen, masukan, nasihat, bahkan sampai ke hal-hal negatif. Nah, kunci yang disampaikan oleh Ibunda Rahmi lakukan dengan konsisten atau istiqomah, meski tidak mudah. Betul sekali. Baik, terima kasih. Moga Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami masih memberikan waktu. Jika ada pertanyaan, tidak ada, nggih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Ibunda Rahmi atas paparan materinya dan juga jawaban dari pertanyaan kita malam hari ini. Sangat menarik. Nah, tentu juga kita perlu menguatkan Bapak Ibu satu dengan lainnya di masa pandemi ini. Perlu juga kita saling ta'awun atau tolong menolong. Baik. Terakhir, Bunda Rahmi mohon memberikan closing statement. Matur nuwun Mas Abdul ya, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sebenarnya semua sudah ini ya, sudah memiliki gitu ya, sudah terbukti ya, memiliki ketangguhan pribadi gitu ya. Hingga seperti yang disampaikan Ustaz Sento tadi ya, guru saya, bahwa bagaimana konsisten dan istiqomah gitu ya dalam membuat atau menjadikan diri kita ini pribadi yang tangguh. Keyakinan bahwa Allah pasti ya memberikan kemampuan pada kita untuk menghadapi setiap masalah, termasuk situasi yang tidak nyaman di masa pandemi ini harus terus ditumbuhkan sembari kita melakukan upaya-upaya memberikan ikhtiar ya terbaik ya pada diri kita, pada lingkungan kita, sehingga ketangguhan itu sebenarnya tidak hanya milik pribadi tetapi juga ketangguhan sosial atau ketangguhan umat. Mungkin itu sebagai penutup dari saya. Sekali lagi mohon maaf, matur nuwun sangat Bapak Ibu sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Rahmi atas pemaparan materi dan kesempatannya untuk mengisi kajian kita malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dalam kajian yang sama dengan tema yang berbeda. Baik Bapak Ibu, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isoman. Semoga Bapak Ibu segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu Rahmi, matur nuwun. Bareng Pak Isnawa, semuanya Bapak Ibu. Ada nuwun. Bu Indati. Sehat selalu Bu, ini baru selesai isoman katanya. Jangan pamit. Monggo matur nuwun. Nggih Pak Sento. Programnya PPM yang dikelola oleh Mas Gasman ini biasanya kan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Is. Monggo, ada nuwun. Kembangi Benjang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
Tasih wonten diskusi, Pak. Mbak, sekarang Mbak Lana istirahat. Oke, Pak. Berarti kita tutup mawon nggih malam ini. Monggo, Insyaallah monggo, besok nggih. kita buka lagi. Monggo Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.